kurang 5 menit ya tentunya acara jimat segera kita mulai. Sambil menunggu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang mulia ini tentunya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa memberi kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga dengan ketiga hal ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama program ngasuh program jimat pengajian hari Kamis malam Jumat di masjid yang kita cintai, Masjid Jami BP Yatapa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semuanya? Semangat, harus semangat. Baik, terima kasih. Dan kita pada kesempatan malam hari ini yang akan menyampaikan materi Bapak Ustadz Haji Muhammad Ateng Abdurrahman yang akan mengangkat tema. Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan makalahnya, temanya berbekal menjemput ajal. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat yang dimanapun berada, mungkin sudah bisa mendapatkan channel kami. Semoga bisa menyimak dari awal sampai akhir dan jangan lupa untuk dibagikan. Baik, kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Pak Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami yang hadir di masjid ini memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal iffata wal amanata wa husnal khuluqi war ridha bil qadar. Ya Allah, sungguh kami yang hadir di sini memohon kepadamu kesehatan lahir dan batin kami, terhindar dari pelanggaran-pelanggaran, terjaga dalam amanah, terjaga dalam akhlak yang baik, dan ridho dalam menerima takdirmu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Semoga doa 8 permohonan kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap saat kita membutuhkan ke-8 permohonan tersebut. Amin. Ikhwatu iman, Bapak, Ibu, saudara-saudara calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meluruskan kita dalam iman dan Islam, dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, nikmat yang tidak bisa tanpa adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidayah ini menjadikan kita semakin dibimbing oleh Allah, semakin mengundang ridho Allah, semakin mendapatkan ampunan dari Allah, menjadikan kita husnul khotimah dan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman, malam ini saya membawa bekal untuk
menasehati kita sendiri, yaitu berbekal menuju ajal yang sudah saya janjikan kepada Kang Yana khususnya. Hal ini bukan tidak beralasan dan tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, karena melihat para mustami'nya aki-aki jeung nini-nini unggul gitu ya. Nying sieunan cenah ieu mah menjemput ajal ka aing cenah meureunnan, bukan. Tapi menasehati diri sendiri juga, karena memang wafat itu bukan milik orang tua. Adik kita juga, saya punya adik ipar sudah 4 yang meninggal dunia, jauh lebih muda daripada saya. Teman pesantren saya 27 orang yang sudah meninggal dunia dari sejumlah 117. Jadi sakelas teh ya 17 dulu. Pas sedek-sedek. Nah, alhamdulillah kita masih keneh dipasihan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kita perlu bekal dan kenapa kita perlu bekal untuk menuju ajal ini. Ini yang harus dijawab atau mungkin dihangatkan kembali ilmu kita tentang perbekalan menuju ajal ini. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui, wafat itu tidak pernah kompromi, tidak pernah boleh diminta tangguh, sebentar saja sudah tidak bisa. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menangguhkan satu jiwa pun kalau ajalnya sudah tiba, dalam keadaan sehat pun bisa tiba-tiba meninggal dunia. Bahkan akhir-akhir ini wallahu alam apakah itu settingan atau memang benar, ada yang mencit sapi mati, yang mencitnya pun wafat. Pernah ya mendapatkan TikTok itu? Nah, itu ada kejadian seperti itu. Padahal waktu menyembelih kelihatannya segar dan sapi pun sudah putus, sudah mati, tapi dia langsung ngeleh-leh, langsung meninggal dunia. Ikhwatu iman, sebagaimana kita ketahui juga melalui ilmu yang kita ketahui dan memang kenyataan seperti itu, bahwa hidup itu 2 kali. Apalagi kita yakin dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Itu menerangkan bahwa hidup itu 2 kali. Di ayat lain pun Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa hidup itu 2 kali. Surat Al-Baqarah ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Pantaskah kalian kufur kepada Allah padahal kamu itu dulunya sebelum ada adalah benda mati, terdiri dari tanah dan air. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Ini hidup yang pertama. Setelah hidup, summa yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Berarti 2 kali hidup. Yang pertama hidup di dunia, yang kedua hidup di akhirat, atau hidup sebelum mati dan hidup sesudah mati. Hidup di dunia diawali dengan kelahiran dan diakhiri dengan kematian. Ini sudah sepakat kita ya. Kelahiran, kita masuk ke dalam dunia kehidupan yang asli. Kalau di dalam rahim, walaupun hidup, masih banyak yang tidak aktif secara manusiawi, seperti bernapas tidak dengan melalui hidung. Nah, kalau sudah lahir itu sudah dikatakan sebagai manusia hidup. Kemudian yang kedua hidup di akhirat, diawali dengan alam barzah. Jadi alam barzah itu sudah mulai masuk gerbang alam akhir dan diakhiri dengan hari pembalasan, surga dan neraka.
Inilah awal kita hidup pertama. Jadi ketika hidup pertama itu kita punya kaki tapi tidak bisa melangkah, kita punya tangan tapi tidak bisa ngahuapkeun sangu. Kemudian mulut juga sama, hidung, mata sangat terbatas, kemudian menjadi itu lemah, kemudian diberikan kekuatan, kemudian diberikan kelemahan kembali dan lalu mati. Itulah hidup di dunia. Hidup yang pertama, lahir, kemudian bisa duduk, belajar ngoronang, belajar berdiri, belajar berjalan, sekolah TK, sekolah lanjutan, kemudian kuliah, setelah kuliah cari kerja, setelah cari kerja ada S dicoret di atas, itu berarti mapan, punya uang, punya harta kekayaan, cuma nampaknya sebentar memanfaatkan dan menikmati kekayaan ini. Lalu nyeri cangkeng, sudah nyeri cangkeng pakai tongkat, makin bengkung, pakai kursi roda, terbaring di atas kasur dan lalu wafat. Itulah perjalanan hidup yang pertama. Kalau tidak diisi dengan ibadah, kosonglah arti hidup itu. Apa bedanya dengan binatang? Tidak ada arti apa-apa. Pantas kalau Allah menyatakan bahwa hidup di dunia ini adalah mata'ul gurur, kesenangan yang tipu daya, menipu saja. Lebih banyak capeknya daripada menikmatinya. Inilah hidup di dunia, dan diakhiri dengan sudah diusahakan itu, sudah ngabela-belaan diri, badan make acuk, mun perlu mun gaduh artos mah dipeser acuk numpang mahalna. Perut diisi dengan makanan yang paling enak, kalau tidak enak jangan dimakan. Rumah diisi, tapi pada akhirnya ke sini jadi di bawah tanah dan menjadi rorongkong, menjadi tulang belulang. Di antara, nah ini kembali ke judul itu, di antara hidup dan kematian, di ujung kehidupan untuk menjelang mati itu ada yang namanya sakratul maut. Dan di sakratul maut ini kita meyakini bahwa akan ada tamu yang berbentuk malaikat, dan hanya ada 2 kelompok manusia yang ditamui oleh malaikat tersebut. Sekelompok malaikat sebelum dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail atau malakal maut, itu dalam Al-Quran dijelaskan akan didatangi tamu. Makanya tergantung bekal menjemput ajal. Masalah bekal menjemput ajal itu tidak bisa ditentukan berapa lama dan berapa banyak. Ada orang yang insapnya pun belum, tapi benar-benar niat insap, akhirnya dia matinya dalam keadaan sakaratul mautnya enak dan masuk surga langsung. Cerita tentang orang yang membunuh 99 orang itu kan, Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa ada seorang bajingan kelas kakap, pembunuh kelas kakap yang sudah membunuh 99 orang, kemudian dijejegkeun janten 100. Setelah menjejeg 100 dia berniat untuk bertaubat, dan dia benar-benar menjalani pertaubatan tersebut. Di tengah perjalanan mau tobat, meninggal dunia. Ternyata jenazahnya atau ruhnya itu diambil oleh malaikat rahmat, bukan malaikat azab. Nah, ini masalah waktu dan masalah waktu itu bukan masalah. Jadi seandainya ada di antara kita gede dosa ya, teuing buat teuing abdi mah bade di azab atau tidak. Yang penting bekal dari sekarang sampai meninggal dunia itu harus baik gitu. Yang meninggal dunia, kenapa meninggal dunianya tidak ditangguhkan saja, nanti besok sajalah.
Karena takut nanti malam kita yang dipanggilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sakratul maut ini tadi sudah ada audionya. Sekarang langsung kita simak berdasarkan alam dunia yang sunnah. mulai pudar, detik-detik terakhir di dunia. Ada satu momen yang akan datang kepada setiap manusia tanpa kecuali. Detik-detik di mana dunia yang selama ini nyata mulai terasa asing. Suara orang-orang di sekitar masih terdengar, tapi semakin jauh. Wajah-wajah yang familiar perlahan memudar. Sentuhan tangan keluarga yang menggenggam erat terasa semakin lemah. Saat itu, tubuh mungkin masih di dunia, tapi hati dan kesadaran mulai melangkah ke alam yang lain. Antara dunia yang akan ditinggalkan dan akhirat yang mulai terlihat. Ada yang mengalami saat ini dengan tenang, dan juga yang diliputi ketakutan luar biasa. Bagi sebagian orang, ini adalah saat di mana penglihatan berubah. Mata mereka seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang tersenyum, seakan menyaksikan sesuatu yang indah. Ada yang mendadak gemetar, bahkan menatap kosong dengan ketakutan. Mereka melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Malaikat yang datang menjemput. Tempat peristirahatan yang menunggu mereka. Atau bahkan, azab yang sudah siap menyambutnya. Tubuh semakin melemah. Napas tersengal, seakan ada sesuatu yang berat menekan dada. Tangan yang tadinya bisa menggenggam, kini mulai hilang tenaga. Tapi anehnya, hati masih merasakan. Kesadaran masih ada. Mereka yang sedang sakratul maut masih bisa mendengar suara di sekelilingnya, masih bisa merasakan sentuhan orang-orang yang mereka cintai. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, bimbinglah mereka dengan lembut untuk mengucapkan La ilaha illallah. Itu adalah kata-kata terakhir yang bisa menyelamatkan mereka di kehidupan berikutnya. Di saat ini, keringat dingin mulai membasahi dahi. Dalam beberapa riwayat, ini adalah tanda kematian yang baik. Wajah yang bercahaya, ekspresi yang damai, seakan meninggalkan dunia dengan penuh ketenangan. Tapi ada juga yang merasakan sakratul maut yang menyakitkan, seperti yang disebutkan dalam hadis bahwa kematian lebih menyakitkan dari 1000 tebasan pedang. Ada yang merintih, ada yang menahan sakit yang luar biasa, seakan tubuh mereka terpisah dengan cara yang begitu menyakitkan. Dan disinilah sesuatu yang tak bisa dihindari akhirnya terjadi. Malaikat maut sudah berada di hadapan mereka. Bagi yang beriman, malaikat itu datang dengan wajah berseri, membawa kabar gembira. Tapi bagi yang penuh dosa, malaikat itu hadir dengan rupa yang mengerikan, membawa ancaman. Roh mulai tertarik keluar dari tubuh. Dunia semakin jauh. Tak ada lagi suara, tak ada lagi gerakan. Hanya satu yang tersisa, yaitu kehidupan yang baru saja dimulai. Malaikat datang menjemput, sambutan yang berbeda untuk setiap jiwa. Detik-detik terakhir, manusia mungkin masih bisa melihat keluarganya yang menangis, memegang tangannya, membisikkan doa di telinganya. Tapi di sisi lain, ada tamu yang tak kasat mata. Malaikat maut dan pasukannya telah datang. Namun, bukan sembarang tamu dan bukan sekadar datang untuk menyapa. Mereka datang dengan dua wajah yang berbeda sesuai dengan bagaimana seseorang menjalani hidupnya di dunia. Bagi yang beriman, sambutan yang menenangkan. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi dengan amal baik, malaikat akan datang dengan wajah yang berseri-seri, bercahaya seperti matahari terbit di pagi hari. Mereka membawa kabar gembira. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat Allah dan surganya yang penuh kenikmatan. Di saat yang lain menangis karena perpisahan, dia justru tersenyum, tenang, dan seolah melihat sesuatu yang indah. Seperti seorang musafir yang telah lama berkelana, akhirnya tiba di rumah yang damai. Roh mereka pun keluar dengan lembut, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Tidak ada siksaan, tidak ada kesakitan yang luar biasa, hanya perasaan ringan, seperti terbebas dari tubuh yang selama ini membebaninya. Begitulah kematian bagi mereka yang hidupnya dipenuhi kebaikan, damai, menenangkan, sebuah awal dari perjalanan yang lebih indah. Bagi yang penuh dosa, sambutan yang menggetarkan.
Namun bagi mereka yang hidupnya dihabiskan dalam kemaksiatan, pemandangannya jauh berbeda. Malaikat yang datang bukanlah sosok bersinar penuh kedamaian, tapi makhluk mengerikan dengan rupa yang menakutkan. Wajahnya hitam, tatapannya penuh amarah, dan suaranya menggelegar seperti petir. Tidak ada ucapan selamat datang, tidak ada senyuman. Yang ada hanyalah ancaman. Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju murka Allah dan azabnya yang pedih. Di saat orang-orang di sekelilingnya menangisi kepergiannya, ia justru menjerit dalam kepedihan yang tak terlihat oleh mata manusia. Roh mereka tidak ingin keluar, bersembunyi dalam tubuh, berusaha bertahan agar tak diambil, tapi sia-sia. Malaikat maut mencabut roh itu dengan kasar, menyayatnya dari tubuh seperti mencabut duri yang tersangkut dalam kain wol. Bayangkan, duri yang tajam ditarik paksa dari serat kain yang halus, merobek, menyakitkan, membuat setiap helainya terlepas dengan paksa. Itulah yang terjadi pada roh orang-orang yang durhaka. Satu kematian, dua pengalaman yang berbeda. Satu hal yang pasti, setiap manusia akan dijemput oleh malaikat maut. Tapi bagaimana cara kita dijemput? Itu bergantung pada bagaimana kita menjalani hidup ini. Akankah kita tersenyum dan merasakan kelembutan sakaratul maut? Atau justru menjerit dan merasakan kesakitan yang luar biasa? Hari ini, kita masih punya kesempatan untuk menentukan jawabannya. Tapi di detik-detik terakhir nanti, semuanya sudah terlambat. Saat roh dicabut, tak ada lagi jalan kembali. Pada detik-detik terakhir kehidupan, tubuh masih ada di dunia, tetapi roh sudah mulai tertarik ke alam lain. Mata terbuka, tetapi tak lagi melihat dengan cara yang sama. Nafas masih ada, tapi tersengal-sengal, seolah tubuh sedang berjuang mempertahankan sesuatu yang tak bisa dipertahankan. Di saat itulah, malaikat maut datang, tapi ia tidak sendirian. Ada pasukan yang mengiringinya, membawa kabar yang berbeda, bisa berupa ketenangan atau justru ketakutan yang tak terbayangkan. Bagi orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah berseri-seri, penuh cahaya. Mereka mendekat dengan lembut, duduk di sekitar kepalanya, dan berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju rahmat dan ridha Allah." Maka, roh pun keluar dengan mudah, seperti tetesan air yang mengalir dari kendi. Tapi bagi mereka yang durhaka, pemandangan ini berubah menjadi kegelapan. Malaikat maut datang dengan rupa yang mengerikan, membawa kain kasar dari neraka, lalu mendekat dan berkata dengan nada mengancam, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan azab Allah." Tak ada ketenangan di sini. Roh tidak mau keluar, bersembunyi di dalam tubuh, bergelantungan erat di setiap urat, menolak dicabut. Tapi tak ada pilihan lain. Malaikat maut menariknya dengan paksa, mencabik-cabiknya dari setiap pembuluh darah, seperti duri yang tersangkut di kain wol, merobek, menyayat, dan meninggalkan rasa sakit yang tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Itu salah satu 6 menit daripada ilustrasi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, bahwa begitulah perjalanan dua kelompok manusia yang tidak ada pilihan kecuali dengan hasil daripada amalnya di dunia, dan cangkangnya tersebut disimpan di kuburan. Nah, ini jasad itu akan menjadi tengkorak, dimakan cacing, dimakan tanah. Tapi pada satu saat nanti di akhir, di yaumil akhir, itu akan dipersatukan kembali roh dengan jasadnya. Wa idzal quburu bu'sirat, apabila pengisi kubur sudah dibangkitkan dan disatukan kembali dengan rohnya, dengan tanpa ada yang salah satu pun. Moal pagentos gitu, moal pagentos roh Kang Yana dengan jasad saya gitu, bakal tepat walaupun berapa miliar jumlah manusia. Orang kafir pernah dalam Al-Quran menyatakan bahwa aidza kunna idzaman nakhiroh, mungkinkah
ketika tulang-tulang kami atau tubuh-tubuh kami sudah menjadi tulang belulang dan sudah hancur, bisa kembali menjadi hidup kembali. Nah, itu jawaban Allah itu luar biasa. Yang tidak ada pun bisa menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Ini alasan kenapa kita perlu sering-sering mengingat kematian, mengingat dan berbekal untuk menuju ajal ini. Bahkan orang yang cerdas, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sering introspeksi diri, mengkaji diri, menghisab diri, dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Nah, setelah mati itu kan kita manusia akan ada di alam barzah. Alam barzah adalah alam kubur di mana manusia melakukan penantian untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi waktunya mungkin berjalan ribuan tahun atau malah jutaan tahun, terutama kepada umat-umat terdahulu sejak dia meninggal sampai kiamat sugro, dan kemudian dilanjutkan sampai hari dibangkitkan atau di mahsyar. Itu firman Allah dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 99 dan 100. Ini di alam barzah. Di makalah saya tulis orang yang mendapat ditetamui oleh malaikat yang baik seperti yang tadi digambarkan oleh dalam narasi, itu menentukan tentang alam barzah yang baik, alam kubur, kemudian di hari kiamat akan mendapatkan kebaikan. Wujuhu yauma idzin naimah, akan terjadi wajah-wajah yang penuh dengan kenikmatan. Yang Ustadz tadi dalam salat Isya rakaat pertama membaca surat Abasa ayat-ayat terakhir, wujuhu yauma idzin musbiroh dohikatun mustabshiroh, akan ada wajah-wajah pada saat itu musbiroh, penuh dengan kegembiraan, dohikatun mustabshiroh, tertawa riang gembira. Tapi di saat itu pula ada wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Ada wajah-wajah yang bermuram durja, kemudian mereka itu adalah al-kafaroh, orang yang kafir, al-fajaroh, yang penuh dengan dosa. Ujungnya adalah surgakah atau nerakakah? Kita akan membahas, karena yang akan dibahas adalah berbekal menuju ajal. Maka ketika menjelang wafat inilah kita memulai dapat menuai amal kita, amal buruk ataupun amal baik. Menjelang wafat manusia akan didatangi sekelompok malaikat, hanya dua jenis perlakuan mereka. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu, tapi kita akan mengambil dua ayat saja. Yang pertama surat Fussilat ayat 30-31, panjangnya sampai ayat 36. Kepada yang istiqomah, mereka menyampaikan ucapan dan pengawalan yang menggembirakan. Sedangkan kepada yang durhaka, mereka akan memukuli dan menyampaikan ucapan yang menyakitkan. Surat Al-Anfal ayat 50. Jadi bukan tidak beralasan yang tadi disampaikan dalam narasi itu, bahwa orang-orang yang baik akan didatangi oleh malaikat dengan penuh kasih sayang, sampai keluarnya ruh dari jasad itu seperti keluarnya air dari kendi, ngocor begitu saja, tidak sulit, tidak nyeri, tidak menyakitkan. Sementara orang-orang yang durhaka, keluar dari roh keluar dari jasad itu seperti duri yang keluar dari kain wol, kain yang halus, bisa mencabik-cabik, menyakitkan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Pertama, dan kita berharap mudah-mudahan ini adalah milik kita dan keluarga kita, karena memang Al-Quran berbicara juga bahwa kita punya hak untuk menikmati
surga itu bersama keluarga. Surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 24. Itu menunjukkan bahwa kita punya hak untuk menjadi ahli surga aden bersama orang tua, bersama pasangan, bersama anak cucu, dan disambut oleh malaikat dengan salamun alaikum, berbahagialah Anda semua. Baik, pertama surat Fussilat, surat 41 ayat 30-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Jadi dua kuncinya. Rabbunallah tsumastaqamu. Kalau mau wafat dalam keadaan disambut dan didatangi oleh tamu-tamu malaikat yang ramah tamah, maka kuncinya dua. Pertama, harus menjadi orang yang qalu rabbunallah. Insyaallah kita sudah. Orang yang qalu rabbunallah itu orang yang mengatakan dan punya prinsip bahwa Tuhan saya adalah Allah, zat yang paling berhak. Qalu rabbunallah. Nah, tugas selanjutnya adalah istiqomah. Tsumastaqamu. Rabbunallah kita sudah kita buktikan, satu dengan saum Ramadan kemarin. Selesai saum Ramadan maka kita sudah bergelar takwa, muttaqin. Setelah menjadi orang yang bergelar takwa, tidak berhenti begitu saja. Datang bulan Syawal, kita saum 6 hari di bulan Syawal. Bahkan hari Senin, hari Kamisnya, di antara kita ada yang melaksanakan saum Senin Kamis. Tanggal 13, 14, 15-nya kita saum Ayyamul Bid. Jika di bulan Ramadan ada tarawih, di bulan Syawal kita melaksanakan tahajud. Ini sudah masuk dalam wilayah istiqomah. Datang bulan Zulqa'dah, kita pun tidak berhenti untuk beribadah. Datang bulan Zulhijjah, bahkan lebih semangat lagi. Nah, ini artinya kita sedang dalam istiqomah, dan tugas kita adalah terus istiqomah. Istiqomah menurut Al-Jurjani dalam kitabnya, Syekh Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat ya, beliau mengatakan yang ringkasnya itu adalah al-istiqomatu hiya al-mudawwamatu fi ta'atillah. Istiqomah itu adalah membiasakan diri untuk taat kepada Allah. Tahu ya tugasnya teh istiqomah. Kemudian ayat selanjutnya Imam Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir dan imam-imam yang lain ahli tafsir menyatakan bahwa ayat ini adalah ayat tentang sakaratul maut orang-orang yang rabbunallah tsumastaqamu. Apa yang terjadi pada saat sakaratul maut itu? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun kepada mereka itu sekelompok malaikat. Jadi kalau satu sosok malaikat namanya malak, kalau dua malakani, kalau banyak malaikatun. Jadi berarti sekelompok malaikat akan bertamu, dan pertemuannya itu hanya dilihat oleh orang yang sakaratul maut saja. Orang di sekelilingnya tidak bisa melihatnya. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Mereka mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, jangan sedih. Banyak ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang yang bahagia itu orang yang tidak takut dan tidak sedih. Dan orang yang paling sengsara adalah orang yang penakut dan orang yang hidupnya sedih. Makanya banyak kalimat-kalimat fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Karena banyak juga orang yang tidak mengerti apa itu khauf dan huznun, maka asa tenyambung gitu. Kenapa khaufun dan huznun itu menjadi titik tolok ukur tentang kebahagiaan orang? Khauf, kata Imam Ibnu Katsir pula, al-khauf itu takut itu adalah penderitaan. Khauf itu adalah
penderitaan biasanya dina hati, dalam batin. Penderitaan seseorang yang musibahnya belum terjadi. Musibahnya belum terjadi, deritanya sudah datang. Makanya sengsara. Khauf itu. Takut. Jadi upaminu takut mah musibahnya belum terjadi, tapi deritanya sudah ada. Takut miskin, sudah miskinnya belum, tapi takutnya sudah ada, itu derita. Takut dimarahi, jadi perasaan terus dimarahi terus gitu. Nah, pindah dulu, mengkol dulu ke faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yazanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah Allah, petunjuk Allah, mereka itu tidak akan mendapatkan rasa takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan yang membuat kita sengsara. Takut wajar, karena indikator seseorang untuk menyelamatkan diri adalah harus ada rasa takut. Dengan rasa takut sehingga dia menjadi tawakal diantaranya. Tapi kalau takutnya berlebihan, ini akan mengakibatkan penyakit. Kaditu sieun, kadieu sieun. Karena banyak sieun, hatinya terganggu terus sehingga mengakibatkan riut. Jadi penyakit fisik. Ya. Nah, malaikat mengatakan di sini, Allah takhofu, jangan takut. Hati anjeun ulah sieun dengan masa depanmu. Seolah-olah malaikat itu menafsirkan begini, Anda jangan takut dengan siksa kubur karena Anda sudah terjamin tidak akan disiksa. Anda jangan takut dengan gencarnya hari kiamat. Bumi hancur sehancur-hancurnya, lahar akan keluar semuanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jangan takut, akan aman gitu. Idza samaun fatorot, apabila langit sudah dilipat. Wa idzal kawakibun tasarot, apabila bintang-bintang sudah bertabrakan. Jangan takut dengan itu. Anda akan aman, akan dilindungi. Sok kumaha teu tenang tuh dengan kalimat Allah takhafu. Ya, itu yang diungkapkan oleh malaikat. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Berbeda terbalik ya. Ada kesamaan, ada perbedaan. Kesamaannya sama-sama penderitaan. Huznun dengan khauf teh. Kalau huznun adalah penderitaan seseorang atas musibah yang sudah terjadi. Kadima yang belum terjadi, iya mah atas terjadi. Kenapa Anda sedih? Karena uang saya hilang. Uang dulu hilang, baru sedih. Tidak ada sedih. Kenapa Anda sedih? Nanti uang saya akan hilang, moal. Udah sedih mah harus musibah dulu baru terjadi, dan itu adalah sumber penderitaan. Ini kalimatnya diungkapkan oleh sekelompok malaikat yang penuh dengan keceriaan, sementara kita sudah ada di ambang pintu kematian. Sok kumaha teu genah. Pasti genah. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Selanjutnya tidak cukup sampai di sana. Tapi malaikat mengatakan wa absyiru bil jannah, bergembiralah karena Anda akan mendapatkan surga. Urang mah tong boro dijanjikan surga. Ada berita weh, Bapak enggal kabang itu aya hadiah tibang. Tah, itu baru berita kan dari seseorang, bisa jadi bohong teteh. Tapi gembiranya sudah datang. Kan sok aya di HP-nya. Selamat, Anda mendapatkan hadiah dari pengisian pulsa. Coba cari di kode ini. Ini bunga. Dapat hadiah 75 juta. Sering kan 75 juta rupiah bunga, padahal bohong. Padahal bohong, rek nipu, rek ditipu we bunga. Ini mah malaikat, tidak mungkin bohong. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada Anda. Ini sapaan malaikat ketika kita sakaratul maut, kalau kita sudah bersih dari dosa.
Terus masih ada, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat yang hadir itu yang bertamu, mengatakan kami akan mengawal Anda sejak di dunia sampai di akhirat. Kami akan mendampingi Anda di alam barzah, kami akan mendampingi Anda di alam hari kiamat, sehingga batu-batu yang bertabrakan itu tidak akan menabrak Anda gitu. Itu yang dalam beberapa tafsir dikatakan seperti itu. Anda akan selamat dari benturan-benturan hari kiamat. Tong sieun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aya keneh walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan Anda akan mendapatkan nanti di surga itu apapun yang disyahwatkan, yang diinginkan oleh Anda. Apapun yang tidak mungkin pun bisa didapatkan. Lakum piha matashtahi, yang disahwatkan naon wae nu dipikahoyong bakal aya. Bahkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib ada seseorang yang meminta kendaraan kuda yang terbuat dari emas. Yang di dunia mah tidak mungkin. Kendaraan terbuat dari emas dan kendaraan kuda tersebut bisa hidup dan kendalinya itu ada dalam hati pengendalinya. Jadi hoyong ke Ciroyom, langsung kuda teh maju ke Ciroyom gitu. Lebih daripada mobil remote sekarang, mobil otomatis sekarang. Kuda terbuat dari emas, sageung kuda cobi sabaraha kintal tah. Di dunia mah moal aya. Itu matashtahi anfusukum itu sampai seperti itu. Walakum fiha mataddaun. Dan bagi Andalah apa yang sudah tersaji. Jadi nu dipikahoyong terlaksana, yang sudah tersaji silahkan nikmati oleh Anda. Jauh berbeda dengan dunia ya. Di dunia mah yang sudah tersaji juga di undangan kan tidak boleh sembarangan kita mengambil. Aya ruangan VIP langsung orang teh mam teh tidinya. Eta mah khusus VIP mah kamu panganten, kamu keluarga panganten. Jadi terlarang itu. Di sana mah tidak, walakum fiha mataddaun, yang tersaji itu untuk Anda. Surat Al-Waqiah mengatakan wa faqihatin kasiratin. Di surga itu ada buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin, yang tidak pernah ada putusnya, teu aya lirena. Wala mamnu'atin, dan tidak pernah dilarang, tidak ada yang melarang. Wah, jauh pisan sareng di dunia. Ini sapaan malaikat bagi orang yang soleh. Nu mawi pentingna berbekal menuju ajal teh ieu. Sedangkan yang keduanya tadi digambarkan orang yang durhaka. Ini tersantum di dalam surat Al-Anfal, salah satunya ya teh. Walau taro, seandainya engkau melihat. Kalau seandainya engkau melihat mual. Mual. Ayat ini surat Al-Anfal ayat 50 itu asbabun nuzulnya ketika setelah perang Badar, yang ditujukan kepada Umayyah dan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu terbunuh di perang Badar. Umayyah juga terbunuh di perang Badar. Abu Jahal dibunuh oleh dua orang anak kecil, anak yang baru 12 tahunan, yang minta izin disuruh oleh ibunya, "Nak, kamu ikut perang Badar. Cari Abu Jahal, bunuh dia." Nah, anak tersebut datang ke medan perang dan menemui Abdurrahman bin Auf. Ketika menemui Abdurrahman bin Auf, anak tersebut mengatakan pesan dari ibunya, "Saya harus membunuh Abu Jahal." Kata Abdurrahman bin Auf, "Nak, kamu itu baru 11 tahun. Belum pantas untuk ikut perang." Maka anak tersebut maksa. Dan dalam pemaksaan itu ingin menguji Abdurrahman bin Auf. Ternyata di belakang Abdurrahman bin Auf itu ada
orang yang ingin membunuh Abdurrahman bin Auf. Kemudian dengan cekatan dua anak tersebut mendahului membunuh orang tersebut yang akan membunuh Abdurrahman bin Auf. Setelah melihat itu baru percaya Abdurrahman bin Auf, baru menunjukkan tuh Abu Jahal teh jelema kita. Nah, maka Abu Jahal mati di medan perang Badar itu ya. Sementara Umayyah yang menyiksa Bilal itu dibunuh oleh Bilal bin Rabah. Nah, ayat ini hubungannya dengan kejadian itu. Abu Jahal itu mati di perang Badar itu. Allah mengingatkan bahwa walau taro, kalaulah engkau melihat Abu Jahal mati, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika menjelang kematian orang kafir, dicabut nyawanya oleh malaikat. Dan ini menunjukkan bukan hanya Abu Jahal, berlaku sampai semua orang yang mati dalam keadaan berdosa akan seperti ini. Apa yang terjadi? Tamu malaikat tersebut tadi digambarkan wajahnya hitam, galak, bengis, kemudian kata-katanya menggelegar, kasar. Yadribuna wujuhahum. Yang dilakukannya bukan memberi kabar gembira, tapi yadribu, doroba yadribu artinya memukul, ditenggelan. Wujuhahum, muka-muka mereka. Sanes saraina, sanes beungeutna nu ditenggel teh, tapi bagian depan mewakilinya diwakili dengan wajah. Dipukullah wajah dan bagian depan badan mereka. Wa adbarohum, dan punggung-punggung mereka. Hareup tukang ditarenggelan ku malaikat. Naudzubillah. Terus kalimat-kalimat yang diungkapkannya, wazuku adzabal harik, rasakanlah siksaan yang panas ini. Ini perlunya bekal teh. Sebab ternyata pada waktu sakaratul maut saja sudah mulai dibalas amal kita. Yang baik dibalas dengan ramah, yang buruk dibalas dengan siksa. Nah, solusinya langsung. Solusinya adalah istiqomah seperti tadi. Jadi solusinya, karena kita sudah insya Allah sudah termasuk qaulu rabbuna Allah, maka solusinya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu tadi sudah disebutkan dalam Al-Jurjani, al-mudawwamah fi taatillah, membiasakan diri untuk taat kepada Allah. Taat itu bukan banyaknya, tapi taat itu ngagugunya. Jadi bukan semakin banyak semakin baik, bukan, tapi ngagugu. Kalau disuruh kerja, kalau disuruh banyak, disuruh sedikit, disuruh diam, itu namanya taat. Fi taatillah, taat kepada Allah. Oleh karena itu sering kita temui, dan bahkan kadang-kadang nafsu kita suka diganggu, bahwa semakin banyak akan semakin baik. Seperti saum di 10 hari bulan Zulhijjah. 1 hari saja tanggal 9 pahalanya menghapus dosa setahun ke belakang, 1 tahun ke depan, 2 tahunan. Apalagi lamun 10 hari. Tong aya apalagihan gitu ya. Dalam hal ini mah harus, kalau diam. Ibu-ibu yang sedang dalam keadaan normal suruh saum, suruh salat. Tapi ketika haid datang, nifas datang, walaupun semangat untuk salat, wayahna berhenti, jangan salat. Justru melakukan salat menjadi dosa. Itu taat namanya. Tentara sama, aturan tentara juga kan seperti itu. Tentara yang sedang berdiri di pos, pegang senapan, cek orang teh tibatan cicing, mending ulin yuk, main bal yuk. Nah, itu bagus nggak tentara seperti itu? Dihukum lantaran melanggar aturan. Kuduna cicing ya kudu kalaka main bal gitu. Walaupun kan tentara seharusnya banyak bergerak supaya fisiknya kuat. Nah, itu al-mudawwamah fi taatillah, taat. Di antaranya adalah doa kita setiap rakaat.
ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang istiqomah. Mustaqim itu dari istaqoma yastaqimu istiqomatan. Mustaqimun isim fa'il, yang lurus, yang tegak. Al-mudawwamah fi ta'atillah, ya orang yang membiasakan diri dalam taat kepada Allah. Siapa orang yang mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang dinikmatkan kepada mereka. Kita merasakan kan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Nah, itulah nikmat yang paling besar. Sering ustadz-ustadz menyebutkan, bahkan kita sendiri merasa bahwa Islam itu nikmat. Orang-orang mu'alaf sekelas Ustadz Felix Yow, Ustadz Koh Denny Slim ya, itu merasakan betapa Islam itu nikmat. An'amta alaihim, iman dan Islam. Dan kadang-kadang orang Islam itu lahir teka rasa nikmatnya Islam teh itu. Ilmu alaf merasa nikmatnya Islam teh. Dibalik. Jadi sebenarnya luar biasa nikmatnya menjadi orang Islam. Salah satunya juga seperti tadi tentang khauf dan husnun. Ketika takut, ada batasnya takut teh. Tidak bertubi-tubi sampai menjadikan sakit-sakitan, tidak. Takut ada takut. Tapi setelah takut, serahkan semua tawakal kepada Allah. Rumah ditinggalkan, takut ada pencuri. Nah, karena takut kepada pencuri, kemudian kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut nama Allah. Tawakal, aku wakilkan semua yang ada di rumah ini kepada Allah. La haula, tidak ada kondisi, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkan rumah saya setelah ditinggalkan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tenang weh hati-hati. La khaufun, tidak ada ketakutan, hilang takutnya, sudah dititipkan ke Allah. Demikian pula kesedihan setelah meninggal istri, meninggal suami, meninggal orang tua, sampai kepada sedih yang luar biasa. Saya akan hidup dengan siapa kalau mama sudah meninggal dunia? Itu memang ada rasa itu, ya. Suami meninggal dunia, saya kudu kumaha atau mencari nafkah teh kan nu jadi gunung pananggehan teh suami unggul. Asalnya gitu. Sehingga kalau bertubi-tubi terus jadi ingatan, tidak ingat kepada Allah, maka akan menjadi penyakit. Tapi bagi orang yang punya iman, nikmat dia. Cukup dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami saja, saya saja milik Allah, dan saya saja akan kembali kepada Allah, apalagi milik saya. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala dari musibah yang menimpa saya, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Ada seorang wanita yang pernah ditinggal oleh suaminya, kemudian beliau berdoa itu, saya berdoa kepada Allah, doa itu. Kemudian setelah meninggal suami saya, meminta dengan yang lebih baik, ternyata Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Itulah orang yang huznun dan khaufun yang dibarengi dengan iman Islam. Nikmat an'amta alaihim. Solusi yang pertama adalah jangan membuat Allah membenci, jangan membuat Allah marah. Ghairil magdubi, jangan atau bukan orang-orang yang dibenci. Orang yang mustaqim itu orang-orang yang tidak dibenci Allah, tidak dimarahi oleh Allah. Yang tidak dimarahi itu nyata anu taat ya. Al-mudawwamah fi taatillah, orang yang membiasakan diri taat kepada Allah. Itu orang yang istiqomah pertama, yaitu tidak membuat Allah marah. Allah akan marah kepada orang yang
diwajibkan tapi tidak dilaksanakan, mewajibkan tapi tidak dilaksanakan, mengharamkan tapi malah dijalani, itu Allah akan marah. Kita tinggalkan itu. Kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu taat namanya. Itu yang pertama. Ghairil maghdub itu maksudnya bukan hanya meminta, tapi kita berusaha untuk menghindarkan Allah marah kepada kita. Yang kedua, walad dolin, jangan menjadi orang yang tersesat. Apa tersesat? Sesat itu adalah merasa benar padahal salah. Merasa benar padahal salah. Terus negtreg, tak eta masalah nama. Sudah merasa benar padahal salah, negtreg. Kalau merasa benar padahal salah diingatkan eling mah bukan tersesat. Oh nya orang teh salah geuning. Kedah mah ka dieu. Tapi nah jadi bener dielingan melalui pengajian, melalui diskusi, kan bisa melalui baca buku, melalui baca Al-Quran. Oh gening masalah waris teh harusnya begini, saya salah atau gitu mah, mengakui kesalahan kemudian kembali kepada jalan yang benar, itu namanya ladolin gitu, tidak sesat. Karena orang yang sesat mah orang yang picilakaeun. Surat Al-Kahfi ayat 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan olehmu Muhammad, apakah mau aku tunjukkan orang yang paling rugi dalam beramal? Tentunya amal itu berarti perbuatan yang merasa dia merasa itu adalah baik. Alladzina dolla sa'yuhum, dolla teh dolin teh ya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam amal mereka itu. Wahum yahsabu fil hayati dunya, di waktu di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka bahwa perbuatan mereka itu adalah benar padahal salah. Itulah dolin, itu yang sesat. Ini solusi satu, solusi dua. Solusi tiganya adalah mohon pembersihan dosa dan mohon doa. Pembersihan dosa dan mohon kepada Allah. Ini solusi ketiganya. Makanya diakhiri dengan amin kan ya. Amin. Di antaranya adalah pembersihan dosa. Pembersihan dosa itu adalah istighfar istilahnya. Jadi kita diharuskan, orang yang istiqomah itu harus banyak istighfar. Istighfar itu ada dua. Ada istighfar karena dosa yang disengaja, ada istighfar atas dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu harus setiap saat, setidak-tidaknya setiap sholat. Makanya alhamdulillah di setiap sholat kita beristighfar. Yang tinggal ngalalempeng orang sok terasa dari atas sugan teh bacaan sholat teh sanes istighfar. Ketika ruku kita membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli di waktu ruku. Di waktu sujud sama, selain dari subhana rabbiyal a'la itu. Kemudian kadang-kadang di waktu sholatnya juga, bacaan sholatnya ada permohonan dibersihkan dari dosa. Di antaranya kalau baca surat Al-Baqarah ayat terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna, itu istighfar. Kemudian membaca surat Ali Imran ayat 190, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah. Itu juga istighfar. Rabbana faghfir lana. Kemudian bangkit dari sujud pertama itu juga istighfar, yaitu Rabbig firli warhamni dan seterusnya. Istighfar itu istighfar terhadap dosa yang tidak terasa. Badai dosa, istighfar itu harus diungkapkan yang itu mah. Ya. Karena memang kita
tidak akan lepas dari dosa. Yang kedua, masih yang ke-1 kene, memohon ampunan dari dosa yang tidak terasa, yaitu ketika sahur. Ini biasakan di waktu sahur. Surat Ali Imran ayat 17. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang takwa itu diantaranya orang-orang yang suka istighfar di waktu sahur, gaduh ngerasa dosa ataupun tidak merasa dosa. Di surat Az-Zariyat ayat 19, wabil ashari hum yastaghfirun. Diawali dengan innal muttaqina fi jannatin naim akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 18-nya teh, dan di ayat 19-nya ada wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka suka istighfar. Istighfar yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, ada 4 kata. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, sehingga diwujudkan dalam bentuk doa. Fasabbih dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Sejak tahun ke-8 Hijrah, waktu pembebasan kota Makkah atau Fathu Makkah, beliau sering di waktu sahur membaca doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Hampir mirip dengan kafaratul majlis ya Bu ya. Cuma kafaratul majlis ada asyhadu alla ilaha illa anta, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu di waktu sahur teh kadang-kadang sok hilap teh pang nama. Naonnya ngadoa teh padahal istighfar sok hilapkeun nyungkeun teh, ya Allah sing seueur rezeki dinten ieu, ya Allah sing eta we rezeki nu dihoyongkeun teh, istighfarna henteu kalangkung teh. Nah, istighfar dulu, dahulukan istighfarnya. Astagfirullah. Boleh pilih istighfar yang manapun, tapi yang dibiasakan oleh Rasul ini yang 4 ini lengkap. Jadi subhanakallahumma itu menunjukkan kepada bahwa Allah itu maha suci, bebas dari segala kesalahan, maha hebat. Wa bihamdika, Allah itu maha terpuji. Astagfiruka, aku mohon ampun atas kesalahan-kesalahanku. Wa atubu ilaika, aku bertobat kepadamu. Walaupun pada kenyataannya tobat kita adalah tobat sambal ya. Ya, waktu sahur tobat, tapi siang-siang nyarikan tukang sayur tuh. Nah, itu istighfar karena tidak terikat oleh dosa. Tapi ketika kita berbuat salah pun harus segera istighfar. Surat Ali Imran 134 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika berbuat salah, baik salah terhadap sesama manusia ataupun terhadap Allah, kemudian mereka ingat kepada Allah, kemudian istighfar terhadap dosa mereka, mohon ampun kepada Allah. Ini solusi yang ketiga ya. Istighfar ketika berbuat dosa ataupun tidak merasa berbuat dosa. Dan yang keempatnya itu di serat yang keempatnya adalah berdoa kepada Allah, memohon supaya kita ditetegkeun dalam istiqomah. Salah satu doanya adalah hadis riwayat Muslim, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatika. Itu ada di dalam makalah ya. Ya musarrifal qulub, wahai yang suka membolak-balikan hati, sarrif, arahkanlah qulubana, hati-hati kami, ala taatika, dalam taat kepadamu, supaya mudawwamah fi taatillah, membiasakan diri dalam taat. Karena ketaatan itu sekali lagi, ketaatan itu suka ditentang oleh hawa nafsu. Ketaatan adalah
apa ya? Fitrahnya itu suka dilawan oleh hawa nafsu. Fitrahnya orang yang kudrohnya atau fitrahnya ya. Kudrohnya orang yang penyakit gula ya. Penyakit gula itu normalnya itu adalah jangan banyak makan. Tapi hawa nafsu bagi orang yang penyawat gula mah diabetes sokoyong mamwe. Orang yang rusak ginjalnya dilarang banyak minum, tapi hawa nafsunya hoyong minum wae. Fitrahnya orang yang sakit tenggorokan tong mam lada, tapi sok hoyong wae eta hawa nafsu teh gitu ya. Jadi oleh karena itu perlu doa, perlu bantuan dari Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatika. Wahai yang membolak-balikan hati, luruskanlah, arahkanlah hati saya atau kulubana, hati kami ke dalam taat kepadamu. Dalam hadis Bukhari lain lagi kalimatnya, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ini yang paling bersahabat dengan kita ya. Ya familiar dengan ini mah. Ya muqallibal qulub, wahai yang suka membolak-balikan hati, sabbit, tancapkanlah, tegakkanlah kulubana atau kolbi, hati saya, ala dinika, dalam agamamu. Ini perlu diminta kepada Allah dan Allah siap untuk mengabulkan. Nah, karena memang hawa nafsu mah da gitulah, ari hate hoyong bener tapi hawa nafsu sok melawan gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini menjadikan kita semakin istiqomah, karena memang istiqomah itu penting, terutama dalam menjemput ajal kita, dan ajal itu tidak pernah kita tahu kapan akan datang. Yang terakhir adalah tadi ada pesan yang cukup penting untuk disampaikan. Ketika ada saudara kita yang sedang sakaratul maut, ciri-ciri sakaratul maut itu yang paling menonjol adalah ngahanyu, napas dalam keadaan tenang tapi napasnya terengah-engah. Itu namanya ngahanyu kata orang Sunda mah. Kata Indonesia naonnya teh? Ngahanyu. Nah itu segera, kalau sakit parah kata Rasul, tolong supaya ditalkini, ajari harewasan supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, jangan yang lain, la ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hampir mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahum man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena sesungguhnya barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga sebesar apapun dosanya. Pasti akan mengalami masuk surga, itu jaminannya. Hatur nuhun kasadayana, hapunten bilih aya kalepatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Ateng Abdurrahman yang sudah menyampaikan ilmunya di kesempatan malam hari ini di program Jimat. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih, dan juga sahabat yang dimanapun berada mungkin bisa menyimak acara kami dari awal sampai akhir, dan juga membagikan linknya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Jimat yang akan datang. Baik, kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.